Seorang wali harus mematuhi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang sangat penting yang pernah saya bahas dalam masalah pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Sering orang-orang sufiyah yang ekstrim menjadikan dalil bahwasanya wali bisa keluar dari syariat Nabi. Dengan dalil Khadir keluar dari syariat siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ini pendalil yang sangat berbahaya. Ini adalah orang-orang zindik. Orang-orang zindik. Oleh karenanya sampai-sampai Ibnu Hajar menulis buku khusus tentang masalah ini. Antara hakikat Nabi Khadir alaihissalam, dan dia mengatakan perkataan pertama yang menghilangkan banyaknya kezindikan adalah menyatakan Khadir adalah seorang nabi bukan wali. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar, pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir membantah pendapat yang mengatakan Khadir adalah wali dalam tafsirnya, dalam juga kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Karena kalau orang menganggap Khadir wali, ada sebagian ulama Ahlus Sunnah yang menganggap Khadir itu wali. Namun tidak melazimkan bahwasanya Khadir itu wali, dia keluar dari syariat Nabi Musa. Karena asalnya Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, tidak diutus kepada Khadir. Khadir kan kaum yang lain. Adapun makanya waktu ketemu antara Khadir dengan Nabi Musa, Khadir bertanya, "Siapa kau?" Kata Nabi Musa, "Saya Musa." Maka Khadir berkata, "Kau Musanya Bani Israel." Artinya Musa itu banyak ya. Ada mungkin Musa Pekalongan, ada Musa Martapura, tapi Khadir berkata, "Kau Musanya Bani Israel." Berarti kaum yang lain. Asalnya Musa tidak diutus kepada siapa? Khadir. Terlebih lagi ternyata Khadir adalah seorang nabi. Makanya Allah mengatakan atainahu rahmatan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan dari dia ilmu dari kami. Makanya Nabi Khadir tatkala bertemu Nabi Musa, Khadir mengatakan, "Wahai Musa, innaka ala ilmin 'allamaka Allah la 'alamuhu ana." Wahai Musa, kau di atas ilmu yang Allah ajarkan kepadamu dan saya tidak tahu. Wa ana ala ilmin 'allamani Allah, dan saya di atas ilmu yang Allah ajarkan kepada saya, la ta'lamuhu anta, kau tidak tahu. Jadi Nabi Khadir membandingkan tadi dengan Musa. Jadi menunjukkan sama-sama nabi. Kau punya ilmu, saya tidak tahu, saya juga punya ilmu, kau tidak tahu, wahai Musa. Jadi pendapat yang benar, Khadir adalah seorang nabi. Kemudian yang benar, Nabi Khadir pun tidak keluar dari syariat Nabi Musa. Mereka yang menyangka Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa, ini pendapat yang keliru. Kenapa? Lihat, Nabi Khadir waktu dia melakukan pelanggaran, orang-orang sufi menganggap Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Dia ngerusak apa namanya? Kapal. Ngerusak kapal, Nabi Musa mengingkari. Kata mereka, lihat, berarti dia keluar dari syariat Nabi Musa. Dia bunuh anak. Ternyata Nabi Musa mengingkari. Kemudian dia mendirikan apa? Tembok yang runtuh. Diingkari oleh Nabi Musa. Berarti Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Jawabannya tidak keluar. Kenapa? Nabi Musa mengingkari karena tidak tahu hikmahnya. Nabi Musa mengingkari bukan karena Nabi Khadir keluar dari syariatnya, namun karena Nabi Musa tidak tahu apa hikmah di balik tersebut. Setelah Nabi Khadir menjelaskan hikmahnya, Nabi Musa terima atau tidak? Terima. Artinya syariat apa yang dikerjakan oleh Nabi Khadir tidak bertentangan dengan syariat Nabi Musa. Seandainya Nabi Musa tahu hikmahnya, Nabi Musa juga akan ikut-ikutan hancurkan kapal. Seandainya Nabi Musa tahu bahwasanya di bawah tembok ini ada harta milik anak yatim, maka Nabi Musa akan juga melakukan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Khadir. Oleh karenanya para hadirin, ijma ulama, sepakat ulama. Barang siapa yang menganggap ada orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka dia orang kafir, bukan orang Islam. Makanya barang siapa mengatakan agama terbagi menjadi syariat dan hakikat, barang siapa sudah sampai hakikat tidak perlu lagi ibadah, ini orang bukan orang Islam. Keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Barang siapa menganggap seorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad meskipun dalam sebagian juz'iyah, hanya sebagian perkara, oh kalau zakat saya berzakat, untuk sholat saya keluar dari syariat Nabi Muhammad, saya punya cara sholat sendiri, ini bukan orang Islam. Apalagi kalau dia keluar secara total dari seluruh syariat Nabi Muhammad. Sedangkan dia berkeyakinan boleh keluar dari sebagian syariat Muhammad, dia bukan orang Islam. Syahadanya batal. Kenapa? Dia telah mengingkari Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia meyakini boleh keluar secara total, saya sudah sampai hakikat, maka saya tidak perlu sholat. Kita bilang, ya akhi, mana yang lebih tahu hakikat, kau atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW tahu hakikat, dia tetap sholat. Sampai sakit-sakitan tetap aja sholat. Sampai kakinya bengkak. Apa kata dia? Itu karena Nabi Muhammad sebenarnya boleh enggak sholat, cuma dia kasih contoh sama umatnya. Katanya sebenarnya Nabi Muhammad tuh sebenarnya boleh enggak sholat, cuma dia kasih contoh kepada umatnya. Subhanallah, ada aja mereka bisa ngeles. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang wali, ya jangankan seorang wali, bahkan nabi saja, nabi yang lain pun harus taat kepada Nabi Muhammad.
Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kata Nabi SAW, seandainya Nabi Musa masih hidup, maka tidak boleh bagi dia kecuali dia harus jadi pengikutku. Jadi harus jadi apa? Pengikutku. Nabi Musa kalau masih hidup, dia harus ikut Nabi Muhammad SAW. Dan Allah telah mengambil janji dari para Nabi. Kalau datang Nabi Muhammad, la tansurunnahu. Kalian akan tolong Nabi tersebut. Kalian harus beriman kepada Nabi tersebut dan harus menolong Nabi tersebut. Oleh karenanya, Nabi Isa alaihissalam tatkala turun di akhir zaman, dia tidak punya syariat sendiri, tidak. Dia mengikuti syariat Nabi Muhammad. Bahkan dia solat di belakang salah seorang dari umat Muhammad, dia solat di belakang Imam Mahdi. Imam Mahdi sudah jadi imam, dia tidak mau. Dia mundur, kemudian jadi makmum di belakang siapa? Imam Mahdi. Padahal dia seorang Nabi. Namun tatkala dia turun di zamannya umat Muhammad, maka dia mengikuti syariatnya umat siapa? Syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja para nabi ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang kalau wali maka boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Ini makanya ini wali syaitan. Ini wali syaitan, wali yang seperti ini. Namun mereka mengatakan wali kedudukannya lebih tinggi daripada nabi. Ini repot. Sebagian perkataan Ibnu Arabi. Dia mengatakan maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaikur rasul wa duna wali. Kata mereka, kedudukan kenabian di tengah-tengah, di atas rasul dan di bawah wali. Jadi menurut orang-orang sufi yang paling tinggi wali, kemudian nabi, baru kemudian apa? Rasul. Menurut kita orang Islam kebalik, harusnya yang paling tinggi apa? Rasul, baru kemudian nabi, baru kemudian apa? Wali. Kenapa mereka mengatakan wali lebih tinggi daripada nabi? Dalilnya Khidir. Khidir lebih tinggi daripada siapa? Nabi Musa. Padahal tidak benar sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Oh